Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nukatri Kurniawati dari kelas 10 MIPA 7 SMA Islam PB Sudirman. Kali ini saya akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Pertama-tama, apa sih kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Kolonialisme yaitu upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Nah, ada juga loh tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuan kolonialisme untuk memonopoli kekuasaan ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, perdagangan di kawasan yang dijajah. Kawasan kekuasaan yakni kawasan yang mempunyai bahan mentah yang banyak untuk melengkapi kebutuhan negara yang menjalani kolonialisme. Kedua, untuk membersihkan habis sumber daya alam ataupun kekayaan alam dari negara yang dijajah sebagai kawasan kekuasaan untuk dibawa ke negara asalnya. Adapun jenisnya, jenis kolonialisme. Pertama, koloni eksploitasi, yakni sebuah penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diambil semua tenaga penduduknya secara kerja paksa atau kerja rodi dan dikuras kekayaan alamnya untuk keperluan negara yang melakukan koloni atau negara penguasa. Kedua, koloni deportasi, yakni salah satu wilayah koloni yang dipakai sebagai tempat membuat para narapidana yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah. Banyak dari narapidana yaitu narapidana yang memperoleh hukuman seumur hidup yang mana mereka disuruh bekerja tanpa dibayar dibanding pemerintah harus memberikan makanan mereka seumur hidup. Ketiga, koloni penduduk, yakni suatu penguasaan wilayah atau daerah baru yang caranya mengusir atau menghilangkan penduduk pribumi yang digantikan oleh pendatang yang membuat kedudukan penduduk pribumi menjadi diabaikan. Keempat, koloni domisili, yakni sebuah penduduk suatu negara yang menempati wilayah koloni atau asimilasi dan kependudukan. Kelima, koloni Lebensraum. Ini adanya ledakan penduduk pada suatu negara induk menjadikan beberapa orang mencari ruang hidup pada wilayah baru. Keenam, koloni defensi, yakni salah satu wilayah koloni yang dalam bentuk pulau-pulau untuk kebutuhan pertahanan. Ketujuh, koloni netral, yaitu pendudukan suatu wilayah untuk tempat tinggal tanpa adanya keberhasilan lain. Kalian tahu gak sih masuknya kolonialisme di Indonesia? Sejarah perkembangan kolonialisme berasal dari Vasco da Gama yang berasal dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498, berawal dari pencarian jalan ke timur untuk mencari sumber rempah-rempah. Perlombaan dalam mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa barat Portugis dan juga Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda untuk berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan juga berusaha menguasainya. Pada awalnya penguasaan wilayah untuk kepentingan ekonomi dan akhirnya beralih menjadi penguasa atau penjajah politik, yaitu ikut campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang antar saudara, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan mereka seperti perdagangan daripada pergolakan politik lokal yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Selanjutnya ada dampak-dampak dari kolonialisme, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif: 1. Mendapatkan kata sarapan baru dari negara yang menjajah. 2. Terdapat beberapa bangunan yang merupakan bentuk peninggalan dari negara yang pernah menjajah berupa sarana dan prasarana seperti pabrik gula, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. 3. Adanya reformasi dalam bidang pendidikan lokal yang disebabkan adanya interaksi antar sarjana Belanda yang tidak memiliki kepentingan dengan penjajahan. 4. Meninggalkan peraturan perundang-undang. 5. Munculnya pemikiran baru mengenai cara menanam tumbuhan yang lebih modern. Selanjutnya dampak negatif. 1. Mengakibatkan penderitaan psikis dan kesengsaraan fisik. 2. Adanya pengambilan hak penduduk secara paksa. 3. Hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta.
4. Perampasan kekayaan sumber daya alam terutama yang berupa rempah-rempah. 5. Munculnya kemerosotan dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang imperialisme. Apa sih imperialisme? Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator atau imperer, artinya memerintah. Imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasai. Imperialisme sudah ada sejak ke-19 loh. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Dan imperialisme juga memiliki tujuan. Tujuan imperialisme: 1. Sebagai penyebaran ide-ide dan kebudayaan barat ke seluruh dunia. 2. Menguasai atau mendominasi dunia yang terorganisir secara politis yakni suatu imperium dunia. 3. Dalam bentuk imperium ataupun hegemoni yang mempunyai dimensi kontinental. 4. Pengaruh yang lebih besar dari kekuatan yang dilokalisir. Kalian tahu gak sih penyebab dari imperialisme? Penyebab adanya imperialisme: 1. Keinginan untuk melakukan penyebaran agama atau suatu ideologi. 2. Keinginan untuk menjadi jaya. 3. Keinginan untuk memperoleh kekayaan suatu negara. 4. Keinginan untuk ikut serta dan melakukan penguasaan perdagangan dunia. Selanjutnya ada jenis-jenis imperialisme. Jenis imperialisme dibagi menjadi 2. Imperialisme berdasarkan waktu. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu gold, artinya kekayaan, gospel, yang memiliki arti agama, dan glory, yang memiliki arti kejayaan. Kedua, imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada saat itu. Imperialisme berdasarkan tujuan. 1. Imperialisme politik, untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. 2. Imperialisme ekonomi, untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan, untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. 4. Imperialisme militer, untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Adapun akibat dari imperialisme. Akibat imperialisme juga terbagi. Pertama, akibat politik. 1. Terciptanya tanah jajahan. 2. Politik pemerasan. 3. Berkobarnya perang kolonial. 4. Timbulnya politik dunia. 5. Timbulnya nasionalisme. Kedua, akibat ekonomi. 1. Negara imperialis ialah pusat kekayaan, negara jajahan lembah kemiskinan. 2. Si imperialis menjadi besar, perniagaan bangsa jajahan lenyap. 3. Perdagangan dunia meluas. 4. Adanya lalu lintas kapital surplus, serta juga penanaman modal di tanah jajahan. 5. Kekuatan ekonomi penduduk asli dan tanah jajahan lenyap. Ketiga, akibat sosial. 1. Imperialis hidup mewah sementara yang dijajah serba kekurangan. 2. Imperialis maju sedangkan yang dijajah mundur. 3. Segala hak terdapat pada imperialis, orang yang dijajah tidak memiliki atau mempunyai hak apa-apa. Keempat, akibat militer. Imperialis hendak menguasai kedudukan militer dari suatu negara. Ini dijalankan untuk menjamin keselamatan imperialis untuk kepentingan agresif atau ekonomi. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui yaitu tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sendiri sudah berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia dan akhirnya masuk ke Indonesia. Hal itu dilatar belakangi sejak terjadinya Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1453. Akhirnya jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah ditutup. Jadi, mau tidak mau, bangsa Eropa dengan bekal kemajuan teknologi pelayaran mulai mencari jalur perdagangan yang baru. Selanjutnya, faktor-faktor munculnya kolonialisme dan imperialisme. 1. Adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam.
2. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki. 3. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. 4. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. 5. Kisah penjelajah Marco Polo pada tahun 1254 sampai 1324, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. Keenam, ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ketujuh, adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei. Kedelapan, ambisi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kolonialisme dan imperialisme memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu menguntungkan negara penguasa atau negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme serta membuat negara tersebut makmur, sedangkan di sisi lain negara yang menjadi korban menjadi sengsara. Perbedaannya yaitu satu, kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada dan kemudian dibawa ke negaranya. Kedua, imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.